Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah misteri di mana saja berada. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya bawakan. Dan terima kasih juga buat sahabat yang telah mendukung channel ini bisa lebih berkembang lagi. Kali ini saya akan menceritakan kisah nyata yang dialami oleh teman saya sewaktu dia mendapat pekerjaan di kota Palembang. Dan saya perlu jelaskan juga pekerjaan teman saya itu sebagai pekerjaan proyek di bagian mekanikal elektrikal. Kisah nyata ini dialami pada tanggal 6 Oktober tahun 2020. Ya, boleh dikatakan masih belum begitu lama lah. Yang sekaligus dialami oleh teman saya yang bernama Engkus. Dan supaya tidak berlama-lama, yuk kita simak kisah ya. Pada waktu itu tepatnya hari Kamis, malam Jumat. Dan kebetulan kami diwajibkan untuk overtime atau kerja lembur 24 jam karena memang ada sedikit kendala dengan pekerjaan air bersih, terutama dengan pompa dorongnya. Waktu itu jam 2 dini hari. Ya antara jam 2.20 lah, jam 22.15. Air di bawah kebetulan kosong. Karena memang kebetulan tangki pengisian adanya di lantai atap. Dan saya mencoba menyuruh teman saya itu, yang Engkus itu, untuk memeriksa memastikan apa debit airnya penuh atau kosong atau gimana. Saya mencoba menyuruh dia dan dia menyatakan siap katanya. Dan kebetulan Engkus itu orangnya punya nyali juga dengan dunia horor yang kayak begitu. Dia tidak merasa takut awalnya, dan saya mencoba ditemani sama temannya satu lagi, si Riki yang orang Banjaran itu. Tapi dia bilang nggak apa-apa, sendiri aja. Ya udahlah, saya bilang, kalau memang kamu berani. Saya nunggu di bawah berdua. Dan saya sempat bilang, kalau misalkan airnya penuh atau kosong, kamu telepon supaya saya di sini bisa buka lagi pompa yang sedikit ada kendala itu. Singkat kata, Engkus itu pergi ke lantai 6 dengan menggunakan lift. Karena dari lantai 5 ke atap itu dia menggunakan lift ke lantai 6. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya masih nunggu tetap di bawah dengan teman saya itu. Sekitar selang 15-20 menit Engkus itu datang. Cuman saya heran, dia nggak bicara, dia menatap ke sekeliling. Waktu itu kebetulan kami berdua itu ada di posisi di lantai basement. Dia melihat keadaan setempat, memastikan, dan mukanya itu kelihatan pucat. Saya kaget, saya tanya, kenapa? Dia nggak ngomong, cuma duduk aja sambil minum. Saya tanya lagi, kenapa? Ada apa? Dia tetap nggak ngomong, duduk aja termenung sambil melihat ke sana kemari, matanya begitu. Saya heran, biarin aja dulu saja. Selang beberapa menit, dia cerita. Kaget saya. Lah, emang ada apa? Enggak, tadinya bakal kamu cerita. Emang ada cerita apa? Lihat apa kamu di atas?
Enggak katanya. Cuman gitu aja, cuman dia masih kelihatan agak shock gitu. Saya biarin aja dulu. Lanjut, dia cerita lagi. Saya melihat penampakan. Saya bilang ketawa, penampakan apa? Saya bilang ya penampakan di lantai atap katanya, dekat toren, dekat tangki pengisian itu, penampungan itu. Lihat apa? Saya bilang lihat cewek berambut panjang tapi sambil nangis di sudut bangunan. Jadi kebetulan waktu itu dari lantai 5 itu ada tangga darurat. Disebut tangga darurat itu tangga yang dari besi gitu, dari besi dia manjat ke atas dari lantai 5. Begitu katanya, begitu sampai ke lantai 6, dia langsung melihat si cewek tersebut yang berambut panjang sambil menangis. Dia kaget. Kalau misalkan mentalnya kurang bagus, gak seperti itu, pasti dia jatuh. Cuman dia tetap melanjutkan, memastikan ke arah tangki, melihat debit airnya penuh apa tidaknya. Tapi sempat dia melirik, ada cewek di sampingnya berambut panjang sambil menangis tengah malam jam 2 dini hari. Rambutnya panjang. Dia sempat nanya, Mbak. Cuman si cewek itu nggak melirik, nggak apa. Dia belum merasakan takut, bulu kuduknya belum begitu ini. Tapi setelah ada beberapa menit, dia baru sadar bahwa yang dihadapi itu bukan cewek biasa. Ya cewek-cewek seperti itu mungkin dunia lain lah. Dia buru-buru turun ke bawah. Sedangkan dari atas ke bawah itu cukup lumayan. Satu lantai lah, ada 6 meter. Tangganya tangga besi, tangga darurat begitu. Dia buru-buru turun tergesa-gesa. Nah, dia belum merasakan takut yang begitu luar biasa. Setelah di jalan mungkin bulu kuduknya katanya makin menjadi. Dia lari nggak menggunakan lift, menggunakan tangga ke bawah karena lift memang katanya suka lama, dia takut. Langsung menemuin saya di basement, dia cerita dan sempat shock itu. Nah itu. Nah, saya bilang udahlah, jangan dibahas lagi. Saya juga takut ini malam-malam gitu ya. Karena memang konon ceritanya ya sedikit agak angker sih di gedung tersebut. Tiba-tiba singkat kata kita pulang itu jam 4 subuh kita baru pulang. Dan tetap pekerjaan belum selesai karena masalahnya dengan masalah unit pompa tersebut ada sedikit kendala. Karena belum angkat. Kita pulang ke mes, tidur. Nah, cuman saya di sana juga ada keanehan. Keanehannya apa? Cuman ya baru-baru aja. Saya cerita ke teman saya itu, ada keanehan, kok saya mimpi gitu. Mimpi melihat si cewek tersebut, ya gimana ya, dalam pikiran saya dia cerita secara tidak langsung komunikasi, cuman dalam bentuk mimpi. Padahal saya gak kenal, gak tahu cerita dari mana itu. Yang dia menyebutkan katanya saya ini dibunuh, korban pemerkosaan langsung dibunuh. Dan dia cerita juga buktinya sepatu dia yang warna merah katanya masih ada di sudut bangunan. Di sudut bangunan yang ada pagar besi gitu. Cuman mungkin sudah lapuk lah. Cuman dia bisa bercerita begitu. Saya ini korban pemerkosaan langsung dibunuh beberapa tahun yang silam, dan namanya juga dia disebutkan bahwa inisialnya M, gitu kan? Nah, saya bangun kaget, padahal itu mimpi. Gimana kalau mimpi biasa kan malam-malam saya tidur subuh, begitu terbangun itu jam 6 pagi. Saya tidak begitu menghiraukan dengan mimpi tersebut. Lama kelamaan saya tidur lagi, jam 11 saya baru ke project lagi sama yang 2 orang itu. Nah baru di sana si teman saya itu, si Engkus itu cerita apa yang sebenarnya terjadi malam. Saya bilang, dia cerita yaitu dia melihat penampakan
dengan rambut panjang, cewek, sambil nangis. Cuman saya nggak tahu, saya tanya, dipanggil mbak-mbak, dia nggak menjawab. Saya langsung, tapi saya juga herannya kok mimpi saya itu seperti itu. Nah, untuk memastikan apa betul si cewek tersebut itu di korban pemerkosaan langsung dibunuh dan ada tanda-tandanya itu sepatu. Nah, saya itu penasaran. Saya dengan nggak begitu ribut lah. Saya ke pinggir sudut bangunan itu untuk memastikan benar nggak apa yang saya mimpikan malam itu. Ada sepatu merah yang sudah lapuk gitu. Nah, saya ingat persis itu di sudut bangunan itu. Saya sedikit ada tumpukan tanah sama ya rumput-rumput. Benar ada sepatu merah. Cuman kayak sepatunya itu bukan sepatu cat, sepatu semacam pantopel merah. Cuman si talinya sudah tidak ada. Sudah ya. Cuman bekas-bekasnya itu tanda-tandanya sepatu merah itu ada. Itu yang bikin saya heran. Kok sepatu yang ada di mimpi saya itu benar-benar nyata, benar-benar ada. Saya lihat sendiri, meskipun warnanya sudah begitu usang lah, udah lapuk. Ya malu beberapa tahun gitu. Cuma saya tidak tahu persis kejadiannya itu tahun berapa atau berapa tahun belakang, sudah saya nggak begitu tahu. Ya, intinya kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, selalu ingat akan yang di atas, selalu penuh dengan konsentrasi. Kalau toh memang kita dalam melaksanakan pekerjaan merasa lelah, merasa ngantuk, sebaiknya kita istirahatkan dulu, jangan memaksakan keadaan. Yaitu mungkin sepintas kilas kisah kami yang sedikit berbau mistis, dan tidak ada salahnya kita menghargai keberadaan mereka yang menurut kita kasat mata, karena sebagian orang tidak bisa melihat. Mungkin ada orang-orang yang dikasih kelebihan sama yang kuasa yang bisa melihat makhluk-makhluk itu. Intinya mohon maaf segala kekurangan bila mana penyampaian atau bahasa saya yang kurang tepat, yang kurang begitu enak didengar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.